Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih tidak menentu, di mana hal ini ditandai dengan melonjaknya berbagai harga bahan pokok, kemudian juga tekanan inflasi. Dan seperti yang data yang ada, menurut Gustat mencatat Indonesia menempati peringkat ke-7 dengan indeks daya beli terendah yakni 34,1 poin, jauh tertinggal dari berbagai negara ASEAN lainnya. Dan pemirsa, seperti yang diketahui, Menteri Keuangan juga, ini ada Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya, dan tentu mendapatkan PR besar yang harus dilakukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Dan saat ini sudah bersama saya Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Fauzi Amro dari fraksi Nasdem. Pak Fauzi Amro, kira-kira apa nih Pak PR terbesar dari Menteri Keuangan yang baru untuk menggenjot perekonomian Indonesia? Ya, pertama kami atas nama Komisi 11 DPR RI mengucapkan selamat ke Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani yang hampir 20 tahun menjadi Menteri Keuangan. Pertama kami merespon bahwa pertumbuhan ekonomi kita dari kuartal pertama dan kuartal kedua itu cukup naik ya. Kuartal pertama kita di angka 4,89, kuartal kedua kita di 5,12. Ini kan menunjukkan indikasi pertumbuhan ekonomi yang baik seperti itu. Apa parameternya? Satu, investasi. Yang kedua adalah daya beli dan daya konsumsi di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga adalah nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan faktor yang sangat untung adalah jumlah kredit kita. Artinya angka kredit kita itu juga sudah mengalami kenaikan. Nah, nilai konsumsi yang disampaikan oleh kawan-kawan itu, konsumsi rumah tangga kita naik. Konsumsi rumah tangga kita naik, ini nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, pertumbuhan kredit, terus investasi, itu menjadi parameter pertumbuhan ekonomi kita. Lapangan pekerjaan, beberapa perusahaan sekarang malah membuka peluang-peluang usaha yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu menurut saya optimisme kawan-kawan Komisi 11 sebagai mitra Menteri Keuangan yang baru adalah sangat optimis, apalagi pidato Pak Presiden kemarin. Dan kami juga memaklumi Pak Purbaya, kan Menteri yang baru harus banyak penyesuaian. Ibu Sri Mulyani hampir 19 tahun di Kementerian Keuangan, dia hafal betul seluk-beluknya. Begitupun Pak Purbaya yang memang di KSSK sudah banyak kenal dengan Ibu Sri Mulyani, dan kami optimis dengan Pak Purbaya ini, insya Allah perekonomian kita makin hari makin naik, pertumbuhan ekonomi kita makin hari naik, konsumsi masyarakat makin naik. Dan yang paling penting, ada 1.300 triliun yang disampaikan ke daerah sebagai asas manfaat, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu MBG, apakah itu koperasi merah putih, apakah itu bantuan-bantuan sosial dan beberapa subsidi yang digelontorkan langsung oleh APBN kepada instrumen masyarakat di tingkat kabupaten, provinsi, dan desa, seperti itu. Pak Fauzi Amro, kalau misalnya kita melihat pertumbuhan ekonomi itu masih stagnan di kisaran 5% Pak. Nah, sedangkan kan target Presiden Prabowo di tahun 2029 bisa mencapai 8%. Nah, kira-kira langkah konkret di depan mata yang bisa diambil dalam waktu dekat ini dan jangka panjang seperti apa Pak? Ya, kan bertahap. Ini kan 2026. Langkah yang paling konkret kalau pertumbuhan mau naik, pertama adalah terciptanya iklim yang aman di Republik ini, gitu loh. Ayo kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai lagi ada riak-riak yang besar. Kita sudah welcome sekarang ini membuka diri yang sebesar-besar di seluruh komisi, di seluruh badan, pimpinan DPR, silakan. Dan segera kita mengevaluasi diri. Itu pada prinsipnya adalah terciptanya iklim investasi yang aman, seperti itu. Pak, kalau misalkan terakhir Pak, sedikit lagi terkait dengan rencana dari Kementerian Keuangan itu untuk meningkatkan daya beli melalui dari pembelanjaan dari kementerian lembaga. Tapi di sisi lain kementerian dan lembaga saat ini sedang menghadapi efisiensi anggaran. Nah, bagaimana hal ini Pak? Ya, kalau efisiensi anggaran kan mulai dari kemarin. Yang di efisiensi itu kan yang nggak penting. Kunjungan ke luar negeri, moratorium, rapat-rapat di hotel, sewa mobil, sewa pihak ketiga, yang nggak penting gitu loh. Sehingga kita menghemat 306 triliun kemarin. Nah, sekarang kita masih menerapkan penghematan itu. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat luas, tidak ada penghematan. Sekolah rakyat, MBG, bantuan langsung tunai,
subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi gas. Itu kan digelontorkan PKH, bantuan PKH berapa triliun, kurang lebih 1.316 triliun itu yang digelontorkan ke tengah-tengah masyarakat. Di samping juga ada TKD yang hampir 700 triliun TKD-nya. Ini mengalami kenaikan lagi TKD. Siap. Terima kasih Bapak Fauzi Amro dan pemirsa TVRI Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Fauzi Amro. Tadi dari wawancara tadi ada yang menarik, yaitu bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi atau setidaknya menjaga ekonomi Indonesia ini tetap stabil dengan tadi menciptakan iklim ekonomi yang sangat baik. Dan tentunya itu bisa diwujudkan melalui kerjasama dari berbagai pihak, pemerintah maupun masyarakat, dan juga tentunya DPR RI. Pemirsa, sekian laporan saya, Salvat Rizky, kembali ke studio.